Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa hari lalu, viral video dari Suster Gracia. Ia adalah seorang OMK atau orang muda Katolik yang masih berusia 25 tahun. Ia juga adalah seorang guru muda. Namun, walaupun masih berusia muda, ia mampu mengambil keputusan yang cukup menggemparkan banyak orang, yaitu memilih untuk masuk ke dalam biara Karmel. Ini adalah salah satu biara perempuan terapis yang ada di Indonesia. Setiap saat hidup mereka hanya berdoa, atau sebagian besar hidup mereka hanya berdoa dari pagi sampai malam hari untuk gereja dan dunia. Mereka tidak akan keluar biara kecuali dalam sakit berat dan membutuhkan pertolongan medis, atau orang tua mereka, orang tua kandung mereka meninggal dunia. Di tengah kemajuan dunia saat ini yang menawarkan berbagai macam kenikmatan dan kenyamanan hidup manusia, Suster Gracia justru sebaliknya menjawab panggilan Tuhan dengan memilih untuk menjadi seorang biarawati terapis yang terkurung di dalam biara seumur hidup dan berdoa siang malam untuk gereja dan dunia. Bagi saya, ia sudah berani meninggalkan zona nyamannya sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai seorang OMK atau orang muda. Ia telah diutus oleh Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Di dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yesaya menceritakan bagaimana ia diutus juga oleh Tuhan. Pada awalnya ia merasa tidak layak karena baginya ia adalah seorang yang najis bibir dan juga ia berasal dari bangsa yang najis bibir. Tetapi Tuhan tetap memilih dirinya. Akhirnya ia pun berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menyadari akan perutusannya. Ia mengatakan bahwa ia telah diutus untuk mengajar dan mewartakan Injil Allah. Karena itu, umat beriman pun harus menyadari perutusan mereka, yaitu mengimani dan menghidupi setiap pewartaan yang mereka ajarkan, yang Santo Paulus ajarkan dan didengarkan oleh umat beriman. Di dalam bacaan Injil, Santo Petrus dan teman-temannya juga mengalami perutusan dari Yesus. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tetapi hasilnya nihil. Akhirnya Yesus mengutus mereka untuk kembali menjala ikan ke tempat yang lebih dalam. Dan hasilnya banyak sekali ikan yang ditangkap oleh mereka. Sesudah peristiwa itu, Santo Petrus merasa tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus tetap memilihnya untuk menjadi penjala manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini, semuanya berbicara tentang bertolak ke tempat yang dalam. Artinya, kita diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kita, diatur oleh Tuhan sendiri. Kita berani meninggalkan kenikmatan dunia. Bukan tidak mungkin ada banyak kendala dan masalah yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa berjalan bersama Yesus, kita akan menjadi lebih kuat dan dewasa secara iman untuk melihat kepenuhan berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Oleh karena itu, marilah dalam hidup ini kita juga bertolak lebih dalam untuk setiap perutusan kita. Sebagai orang tua, sebagai guru, dosen, dan apapun profesi dan jabatan yang kita miliki, kita
patut bertolak lebih dalam lagi dengan tidak hanya menjalankan tugas harian begitu saja, tetapi menaruh sedikit cinta di dalam setiap tugas perutusan kita. Mencintai setiap tugas perutusan kita adalah bagian dari iman kepada Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Kedua, Nabi Yesaya dan Santo Petrus merasa tidak layak untuk sebuah perutusan, tetapi Tuhan tetap memilih mereka. Hal ini terjadi karena mereka terlalu fokus pada kelemahan dan keberdosaan mereka. Tetapi Tuhan berfokus pada kualitas terdalam yang dimiliki oleh mereka. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan kekurangan dan dosa-dosa kita, dan kita lupa bahwa kita adalah berharga di hadapan Tuhan dengan sejumlah kualitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita terus mensyukuri kualitas-kualitas hidup kita sambil juga siap sedia untuk setiap perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.